Hi everyone, how's life? Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal reading comprehension terkait dengan recount text. Soal pertama, what is the text about? Artinya, teks ini menceritakan tentang. Nah, teman-teman, jika ada soal seperti ini, maka yang ditanyakan adalah topik utama teks. Jadi, untuk mencari topik utama teks, kita harus mencari option jawaban yang paling umum. Jadi, kita perhatikan dulu option A. Nah, yang option A itu a horse cart rider's hard work. Nah, di sini artinya adalah kerja keras seorang kusir kereta kuda. Baiklah, karena kita akan mencari topik utama teks atau topik yang menggambarkan isi keseluruhan teks, kita perhatikan dulu paragraf pertama. Karena apa? Karena ini adalah text recount, jadi orientationnya atau orientasinya ada di paragraf utama. Nah, one holiday, pada suatu hari libur, Vandra visited his own in a village, mengunjungi bibinya di sebuah desa. It was his first experience of traveling by train. Ini adalah pengalaman pertamanya melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Jadi di sini kita tahu bahwa Vandra naik kereta api dulu. Tapi dia menikmatinya, but he enjoyed it. Walaupun ini pengalaman pertamanya naik kereta api, dia menikmatinya. He arrived at the railway station. Dia sampai di stasiun kereta api jam 3 sore. His uncle's house, rumah pamannya, was not far, tidak jauh dari stasiun kereta api. So he decided to go there by horse cart. Jadi dia memutuskan untuk ke sana menggunakan kereta kuda. Nah, Vandra stop a horse cart. Vandra menghentikan sebuah kereta kuda. To his surprise, namun dia tidak menyangka, the rider was a woman. Pengendaranya adalah seorang wanita atau kusirnya adalah seorang wanita. She was dark skin and looked strong. Dia berkulit gelap dan terlihat kuat. Along the journey, selama perjalanannya, they had a chit-chat, mereka ngobrol. The rider told him about her life. Kusirnya menceritakan kepada Vandra tentang kehidupannya. She is a wife with 3 children. Dia adalah seorang istri dengan 3 anak. She was simple, dia simple, but had a great dream. Tapi memiliki mimpi yang besar. She wanted her children, dia ingin anak-anaknya to be successful. As a mother, dia ingin anaknya sukses. Sebagai ibu, she was willing to work hard. Dia sangat ingin bekerja keras untuk anaknya, untuk pendidikan anaknya. She never gave up. Dia tidak pernah menyerah. Dia percaya, she believed that her hard work, bahwa kerja kerasnya would be paid off, akan terbayarkan atau akan membuahkan hasil ya. Nah, Vandra was amazed. Vandra sangat terkesan at the horse cart rider story. Vandra sangat terkesan dengan cerita dari kusir kereta kuda itu. Nah, what a great woman, kata si Vandra. Betapa hebatnya wanita itu. Nah, yang option A ini a horse cart rider's hard work, karena topiknya yang disebutkan hanyalah kerja keras seorang kusir kereta kuda. Jadi ini terlalu spesifik karena di cerita ini tidak hanya menceritakan tentang kerja kerasnya si kusir saja ya, tapi di paragraf pertama juga disebutkan tentang perjalanannya si Vandra. Maka ini bukanlah jawaban yang benar. Yang B, option B, Vandra's experience on a train. Nah, artinya pengalaman Vandra naik kereta api. Ini juga kurang tepat karena terlalu spesifik. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa Vandra tidak hanya naik kereta api dalam perjalanannya, ia juga naik kereta kuda atau horse cart. Nah, yang selanjutnya Vandra's traveling experience, pengalaman perjalanan Vandra. Nah, ini bisa jadi benar ya, karena dia menceritakan secara umum. Topik ini bersifat umum, yaitu pengalaman perjalanan Vandra. Nah, di sini kan tadi disebutkan di paragraf pertama bahwa Vandra melakukan perjalanan ke rumah bibinya di desa. Nah, kita lihat lagi option yang D, the life story of a horse cart rider. Nah, artinya cerita tentang kehidupan kusir kereta kuda.
Nah, ini juga kurang tepat karena dia sangat spesifik ya, tidak menceritakan seluruh teks secara umum. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C, Vandra's traveling experience. Soal kedua, what was the horse cart's rider like? Artinya, seperti apakah kusir kereta kuda itu? Nah, teman-teman, ini masih tentang teks yang tadi, teks tentang perjalanan Vandra mengunjungi bibinya. Nah, ini kita perhatikan. Option A, jujur. Honest artinya jujur. Nah, option A ini tidak disebutkan di dalam teks, jadi ini kurang tepat. Kemudian option B, generous juga tidak disebutkan di dalam teks, maka ini kurang tepat. Kind-hearted juga tidak disebutkan di dalam teks, jadi ini kurang tepat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah hardworking, pekerja keras, karena di sini disebutkan di dalam teks bahwa kusir kereta kuda itu adalah pekerja keras, karena ada kalimat she was willing to work hard for her children's education, she never give up, she believed that her hard work. Nah, disebutkan 2 kali di dalam teks, jadi ini adalah jawaban yang tepat, option D. Selanjutnya, soal ketiga, why did Vandra take a great respect to the horse cart rider? Mengapa Vandra sangat menghormati kusir kereta kuda itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat option A. She struggled for the success. Dia berjuang untuk kesuksesannya. Nah, option jawaban A kurang tepat karena tidak disebutkan untuk kesuksesan siapa. Sedangkan di teks disebutkan she wanted her children to be successful. Dia menginginkan anaknya agar sukses. Jadi option jawaban A kurang tepat. Option jawaban B, she lived with her 3 children. Nah, option ini juga kurang tepat. Artinya dia tinggal dengan ketiga anaknya. Nah, jadi ini bukanlah alasan yang menginspirasi Vandra dari cerita si kusir kereta kuda tersebut, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Option C, she was simple but had a great dream. Dia sederhana tetapi memiliki mimpi yang besar. Nah, ini merupakan jawaban yang tepat karena disebutkan di teks bahwa she was simple but had a great dream. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah option yang C. Option D juga kurang tepat ya. She was the only woman. Dia adalah satu-satunya wanita who rode a horse cart, yang mengendarai kereta kuda atau yang menjadi kusir kereta kuda. Nah, karena belum tentu hanya dia satu-satunya wanita yang mengendarai kereta kuda, jadi option D ini kurang tepat. So, jawabannya adalah C. Soal nomor 4, she never gave up. What is the closest meaning of the bolded phrase? Teman-teman, artinya apakah sinonim dari closest meaning ini? Artinya sinonim ya, atau persamaan kata. Sinonim dari the bolded phrase, frase yang bercetak tebal. Nah, di sini frase yang bercetak tebal adalah give up. Nah, give up artinya menyerah. Option A artinya adalah felt sorry artinya adalah merasa bersalah. Ini bukan jawaban yang tepat. Merasa bersalah bukan sinonim dari give up. Give up artinya menyerah, jadi felt sorry tidak tepat. Surrender artinya menyerah. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Karena ini adalah persamaan kata dari give up. Yang option C juga kurang tepat karena complain artinya mengeluh. Jadi complain bukan sinonim dari give up. Yang D, fought against, berjuang melawan. Berjuang melawan bukan sinonim dari kata give up. Jadi ini kurang tepat, maka jawabannya adalah B. Soal nomor 5, paragraph 2 tells us about. Paragraf 2 menceritakan kepada kita tentang. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa langsung saja mencari topik paragraf kedua. Namun, supaya lebih jelas, kita bahas dari paragraf pertama. I had an unforgettable experience. Saya memiliki pengalaman yang tak terlupakan. It happened a week ago. Ini terjadi seminggu yang lalu. I was going home from my football practice at school. Saya
waktu itu sedang pulang ke rumah dari latihan sepak bola di sekolah. On the way home, pada perjalanan pulang, I decided to buy shampoo. Saya memutuskan untuk beli shampoo since mine already run out. Karena shampoo saya sedang habis atau sudah habis. I practice football 3 times a week. Saya latihan sepak bola 3 kali sehari, and I always wash my hair after I practice. Dan saya selalu keramas setelah latihan. I decided to buy shampoo from a supermarket. Saya memutuskan untuk membeli sampo di supermarket. There was a sale at that time. Ada diskon waktu itu. They offered discounts for many items. Mereka menawarkan diskon untuk banyak item. They also gave discounts for shampoo and jam. Dan mereka juga menawarkan diskon untuk sampo dan selai. Therefore, maka dari itu, I decided to buy chocolate jam. Saya memutuskan untuk membeli selai coklat, so I could eat bread with it after shower. Jadi aku bisa makan roti dengan selai itu setelah mandi. On my arrival at home. Nah, kita perhatikan paragraf keduanya. Pada kedatangan saya, saat kedatangan saya di rumah, I was ready to go shower. Saya telah siap untuk mandi. When my mother, ketika ibu saya suddenly asked me, tiba-tiba meminta saya untuk cepat, since we were going to my mother's friend's party, karena kita akan pergi ke pesta teman ibu saya. Without thinking, tanpa berpikir panjang, I immediately went to the bathroom. Saya segera pergi ke kamar mandi. The fun began when I started shampooing my hair. Kekonyolan terjadi ketika saya mulai keramas menggunakan shampoo. I tasted the sweetness. Kok rasanya manis? Saya merasakan manis dari shampoo yang saya pakai. And I realized, dan saya sadar ada yang salah. Mother laughed. Ibu tertawa. My mother laughed at me. Ibu menertawakan saya when I asked her to get me my shampoo bottle. Ketika saya meminta dia untuk mengambilkan botol sampo saya, and told her about this silly incident, dan menceritakan tentang kejadian konyol ini. Nah, kesimpulannya si penulis salah pakai sampo ya. Jadi dia tadi beli sampo dengan selai, tapi setelah dia keramas kok rasanya manis. Jadi yang dia pakai untuk keramas tadinya adalah selai itu. Jadi disinilah leluconnya terjadi. Nah, kita lihat paragraf kedua menceritakan tentang yang A, the taste of the writer's new shampoo. Rasa dari sampo baru penulis. Ini kurang tepat ya, karena paragraf kedua tidak menceritakan tentang rasa sampo barunya penulis saja ya. Nah, kemudian yang option B, the incident that happened to the writer. Insiden yang terjadi kepada penulis. Ini adalah option jawaban yang tepat. Karena di paragraf 2 ini diceritakan sebuah insiden yang terjadi pada penulis, yaitu penulis salah pakai sampo. Nah, yang ketiga, yang option C, the writer's mother's reaction to the incident. Reaksi ibu penulis tentang insiden itu. Nah, memang disebutkan reaksi ibunya kepada penulis ialah ibunya tertawa. Namun, paragraf kedua ini tidak hanya menceritakan tentang reaksi ibunya saja, tetapi juga menceritakan tentang insiden yang dialami penulis. Jadi ini terlalu spesifik, makanya jawaban C salah, karena tidak menggambarkan atau menceritakan paragraf kedua secara keseluruhan. Dan option jawaban D, the reason the writer rushed into the bathroom. Alasan penulis cepat-cepat ke kamar mandi. Nah, ini juga terlalu spesifik. Paragraf kedua tidak hanya menceritakan tentang alasan penulis saja, tetapi juga kejadian yang dialaminya. Jadi, ini bukan jawaban yang tepat, karena tidak menceritakan isi teks isi paragraf kedua secara keseluruhan. Maka jawaban yang benar adalah B, the incident that happened to the writer. Soal nomor 6, from the text we know that the writer. Dari teks ini kita tahu bahwa penulis. Nah, teman-teman, untuk mencari jawaban ini kita lihat option A, brought bread to the bathroom. Penulis membawa roti ke kamar mandi. Ini kurang tepat ya, karena tidak diceritakan bahwa penulis membawa roti ke kamar mandi. Tapi penulisnya ingin makan roti setelah mandi. Kemudian option B, used a wrong shampoo bottle. Nah, ini pertanyaannya atau optionnya menjebak ya, karena di option B ini disebutkan bahwa penulis menggunakan botol sampo yang salah. Namun option ini kurang tepat
Karena jika kita pilih menggunakan botol shampoo yang salah, artinya ada lebih dari satu shampoo. Sedangkan tadi yang digunakan penulis bukanlah botol shampoo ketika keramas, yang pertama kali dia sebelum menyadari bahwa itu salah. Nah, kemudian yang C, brought a wrong bottle to the bathroom. Membawa botol yang salah ke kamar mandi. Nah, ini jawabannya yang tepat. Jadi, tadi sudah kita bahas bahwa botol yang dibawa ke kamar mandi bukanlah botol sampo karena rasanya manis ketika dipakai keramas. Jadi dia salah bawa botol. Penulisnya membawa botol selai. Maka option jawaban C adalah yang benar. Kalau yang D, drank syrup in the bathroom. Minum sirup di kamar mandi. Ini tidak disebutkan di dalam teks, maka ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Brought a wrong bottle to the bathroom. Membawa botol yang salah ke kamar mandi. Soal berikutnya, blah 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 told her about a silly incident. What is the synonym of the underlined word? Artinya, apakah sinonim dari kata yang digarisbawahi? Nah, di sini yang digarisbawahi adalah kata silly. Silly artinya adalah bodoh atau konyol atau dungu. Nah, kita lihat option jawabannya. Yang A, foolish artinya bodoh atau dungu. Yang B, jawabannya weird artinya aneh. Yang C, scary artinya menakutkan. Yang D, unusual, tidak biasa. Maka jawabannya kalau kita lihat di sini yang paling tepat adalah option A, foolish. Foolish adalah sinonim dari kata silly. Soal nomor 8, what is the main idea of paragraph 1? Apakah ide pokok dari paragraf pertama? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita baca paragraf pertama. On Monday morning, pada pagi Senin, Adi woke up late. Adi bangun terlambat. Nah, dari paragraf pertama, kita sudah bisa mengetahui bahwa isi paragraf ini akan menceritakan tentang Adi yang bangun terlambat. Kita baca lagi. Before leaving for school, sebelum ia berangkat ke sekolah, his mother reminded him, ibunya mengingatkannya of having breakfast, untuk sarapan. But he refused, tapi dia menolak. He was afraid of being late, dia takut akan terlambat. Adi arrived at school on 1 minute. Adi arrived at school only 1 minute before the bell rang. Adi sampai sekolah hanya 1 menit saja sebelum bel berbunyi. All students walk towards the schoolyard. Semua siswa berjalan menuju lapangan sekolah. They would have a flag hoisting ceremony. Mereka akan mengikuti upacara bendera. Nah, kita tahu bahwa tadi paragraf pertama, ide pokoknya adalah Adi bangunnya kesiangan atau bangunnya terlambat pada pagi Senin. Jadi kita lihat option A, Adi woke up late. Ini bisa jadi jawaban yang benar. Yang B, Adi skip breakfast. Adi tidak sarapan. Tadi sudah kita bahas bahwa Adi tidak sarapan adalah akibat dari dia bangun terlambat. Jadi ini adalah informasi detail dan bukan ide pokok dari paragraf 1. Selanjutnya option C, Adi was afraid of arriving late at school. Adi takut terlambat ke sekolah, memang disebutkan di paragraf pertama, namun ini bukan ide utamanya atau ide pokoknya. Kemudian option D, Adi's mother reminded him of having breakfast. Ibu Adi mengingatkannya untuk sarapan. Ini juga tidak tepat karena ini terlalu spesifik. Paragraf pertama tidak hanya menceritakan tentang itu, tapi ide pokoknya adalah Adi bangun terlambat. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 9, where did Adi tremble and faint? Artinya, di manakah Adi gemetar dan pingsan? Nah, teman-teman, jika kita ingin mencari jawaban untuk detail information seperti ini, kita cari dulu clue kata tremble and faint-nya di teks. Dan kita temukan di paragraf kedua. He trembled and fainted. Dia gemetar dan pingsan. Nah, karena pertanyaannya where, artinya menanyakan tempat. Jadi di mana Adi itu pingsannya? Di paragraf kedua ini tidak kita temukan tempatnya yang disebutkan.
disebutkan, namun kita baca dulu. During the ceremony, selama pelaksanaan upacara, Adi felt dizzy. Adi merasa pusing and his eyes were blurred, dan matanya kabur. He tried to stand up. Still, dia masih berusaha untuk tetap berdiri atau bertahan, but he couldn't hold on, tapi dia tidak bisa menahannya. Nah, jadi Adi ini pingsan ketika pelaksanaan upacara, dan kita tahu bahwa di paragraf 1 tadi telah disebutkan bahwa seluruh siswa berjalan ke lapangan sekolah untuk melaksanakan upacara bendera. Jadi jelas ya, tempat Adi pingsan itu adalah di schoolyard. So the answer is, jawabannya adalah at the schoolyard. Soal berikutnya, what would happen if Adi had breakfast? Apa yang akan terjadi jika Adi sarapan? Nah, teman-teman, tadi kita ketahui bahwa Adi pingsan ketika upacara bendera karena di paragraf 1 dijelaskan bahwa dia tidak sarapan. Nah, jadi intinya jika Adi sarapan, tentu dia akan bisa mengikuti upacara dengan baik. Kita lihat option A, his mother would be angry with him. Ibunya akan marah dengannya. Ini kurang tepat karena tidak dijelaskan di teks bahwa ibunya akan marah jika dia sarapan. Kemudian yang option B, he could attend the ceremony well. Dia bisa mengikuti upacara dengan baik. Ini bisa jadi benar. Yang C, he would arrive at school early. Artinya dia akan sampai di sekolah lebih awal atau lebih pagi. Nah, option ini salah karena tadi disebutkan Adi bangun terlambat. Jadi jika dia sarapan, maka dia akan terlambat juga ke sekolah. He missed the hoisting flag ceremony. Dia akan melewatkan upacara bendera. Nah, ini kurang tepat ya. Jika saja Adi sarapan, dia belum tentu akan melewatkan upacara bendera. Jadi dari option B dan C kita lihat yang paling tepat adalah jika Adi sarapan, maka Adi dapat mengikuti upacara bendera dengan baik. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 11, from the text we know that. Dari teks tersebut kita tahu bahwa, nah untuk mencari jawaban soal seperti ini, kita langsung analisis pilihan jawabannya. Yang A, nobody care about Adi. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan Adi. Nah, ini optionnya salah karena disebutkan di paragraf 3. Tadi kan Adi pingsan ya, jadi he didn't know what happened next. Dia tidak tahu apa yang terjadi berikutnya. When he opened her eyes, ketika Adi buka mata, he was in the medical room. Dia berada di UPS with his class teacher, dengan guru kelasnya dan Rizky, his best friend, teman terbaiknya. Jadi di sini ada guru kelas dan Rizky yang peduli dengan dia. Maka option A salah. Option B, Adi arrived late at school. Adi sampai di sekolah terlambat. Nah, ini adalah option yang salah ya teman-teman, karena di teks tadi dijelaskan bahwa Adi sampai ke sekolah 1 menit sebelum bel berbunyi. Jadi dia belum terlambat. Jadi ini kurang tepat. Option C, Adi felt unwell during the ceremony. Nah, kita ketahui bahwa Adi tadi pingsan ketika upacara, dan ini adalah inti dari cerita tersebut. Jadi insiden yang terjadi adalah Adi merasa tidak sehat selama upacara. Karena ini mewakili seluruh isi teks, topik C dianggap benar ya. Kita lihat dulu yang topik D. Rizky stood up next to Adi. Rizky berdiri di samping Adi during the ceremony, selama upacara. Ini kurang tepat ya jawabannya karena tidak disebutkan di teks kalau Rizky berdiri di sebelah Adi. Jadi jawaban yang paling benar adalah Adi felt unwell during the ceremony. Jadi itu tadi pembahasan beberapa soal reading comprehension tentang recount text. Thanks for watching. See you in the next video.